Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Kita akan terus lanjutkan dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-22. Yesaya pasal yang ke-22 ini masih merupakan bagian daripada ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa. Namun yang menarik di pasal yang ke-22 ini merupakan ucapan ilahi terhadap Sebna dan Elyakim. Padahal kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya atau bahkan sesudahnya, ini semuanya bicara soal ucapan ilahi terhadap bangsa atau ucapan ilahi terhadap kota-kota tertentu. Namun di pasal ke-22 ini, ucapan ilahi yang ditujukan kepada perseorangan. Dalam hal ini adalah Sebna dan Elyakim. Dan dua nama ini mungkin terdengar asing buat kita, karena mungkin dua nama ini jarang sekali untuk diceritakan, jarang sekali untuk kisahnya dibaca dan seterusnya. Tapi coba kita lihat apa tentang Sebna dan apa yang kita bisa pelajari tentang Elyakim, dua orang penting pada waktu itu. Mari kita mulai dulu di dalam ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Mari pergilah kepada kepala istana ini, kepada Sebna yang mengurus istana, dan katakan. Jadi stop sampai di sini bahwa Sebna itu adalah kepala istana, orang nomor satu di istana, tentu saja sesudah raja. Maksudnya adalah semua urusan itu semuanya ada di bawah wewenang seorang yang bernama Sebna. Kedudukannya sangat tinggi, kekuasaannya sangat besar, dan dengan kekuasaannya yang sangat luas, dia bisa melakukan apa-apa semau-maunya. Itu sebabnya kalau kita membaca ayat yang ke-16 dan menurut penafsiran, bahkan soal kuburannya nanti, Sebna sudah mempersiapkan, sudah mengukir dan memahatnya dengan sesuatu yang mewah. Jadi untuk kuburannya saja sudah dipersiapkan Sebna sedemikian mewah. Pikirkan, kalau untuk tempat mengubur dia saja sedemikian mewah, Anda bisa bayangkan betapa kehidupan Sebna tentu bergelimang dengan kemewahan. Dan menurut beberapa ahli, tentu saja Sebna bisa hidup dalam kemewahan seperti itu karena dia melakukan kecurangan. Dia mungkin melakukan korupsi dan seterusnya. Itulah yang dilakukan oleh Sebna. Makanya ayat yang ke-17 dikatakan, sesungguhnya Tuhan akan melontarkan engkau jauh-jauh, hai orang. Ia akan memegang engkau dengan kuat-kuat, menggulung engkau keras-keras menjadi suatu gulungan, dan menggulingkan engkau seperti bola ke tanah yang luas. Disitulah engkau akan mati, disitulah tinggal kereta-kereta kemuliaanmu, hai engkau yang memalukan keluarga Tuhanmu. Jadi Tuhan rupanya tidak suka melihat orang yang curang, jahat, orang fasik, menggemukkan diri, korupsi. Padahal kalau kita melihat konteks pada waktu itu, bangsa Israel sedang mengalami penderitaan, rakyat sedang mengalami masa sulit, mengalami krisis, mengalami kemiskinan. Tapi bisa-bisanya Sebna bergelimang dengan kemewahan dan kekayaan hanya karena dia menyalahgunakan kuasa yang dimilikinya. Karena itu di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Elyakim bin Hilkiah. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bapa bagi kaum Yehuda. Tuhan tidak tinggal diam melihat orang jahat, orang fasik berkuasa. Ada waktunya Tuhan mengambil kekuasaannya dan dipindahkan kepada orang benar, dipindahkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam hal ini adalah Elyakim bin Hilkiah. Karena Elyakim orang yang takut akan Tuhan, orang yang cakap, maka Tuhan memindahkan kekuasaan dari Sebna kepadanya. Jubahnya akan dipindahkan. Jubah berbicara atau perlambang tentang kekuasaan. Demikian juga ikat pinggang akan diikatkan kepada Elyakim, dan kekuasaan dari Sebna dipindahkan kepada Elyakim.
Dan yang baik adalah Tuhan berkata seperti ini, maka Eliakim akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem. Eliakim menggunakan kekuasaannya tidak untuk kemewahan dirinya, kesenangan dirinya, kepentingan dirinya, menggemukkan dirinya, tapi dia menjadi bapa bagi Yerusalem dan Yehuda. Ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting buat kita semuanya, orang Kristen di zaman sekarang. Tuhan bisa mempromosikan kita, Tuhan bisa mengangkat kita. Hanya masalahnya adalah ketika Tuhan mempromosikan, ketika Tuhan mengangkat, memberkati kita, apakah kita bertanggung jawab dengan semua kepercayaan Tuhan itu? Ataukah kita menyalahgunakan? Kita dipercaya oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan, malah kita gunakan posisi kita untuk menguruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita tidak jujur, kita korupsi, bahkan kita tutup mata akan penderitaan orang lain yang diakibatkan oleh kecurangan kita. Tentu saja Tuhan akan memperhitungkan semuanya itu. Tuhan tidak akan tinggal diam. Percayalah, kalau tidak bisa dipercaya, Tuhan akan pindahkan kepercayaan itu kepada yang lain. Maka belajarlah, kalau Tuhan mengangkat, mempromosikan kita, memberi kepercayaan kepada kita, pegang dan jaga kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Jadilah bapa di dalam segala area yang Tuhan percayakan kepada kita. Jika Anda seorang pebisnis, pemilik perusahaan, jadilah bapa bagi karyawan Anda. Jika Anda aktif di organisasi, menjadi pengurus, menjadi ketua, jadilah bapa untuk orang-orang yang Anda pimpin. Dalam hal apapun, mari kita menjadi orang benar, menjadi bapa bagi orang-orang yang ada di bawah kita. Pastikan mereka aman dalam kepemimpinan kita, dan mereka melihat ada Kristus yang menguasai hidup kita. Jadilah seperti Eliakim dan bukan menjadi seperti Sebna. Eliakim orang benar yang takut akan Tuhan. Sebna orang fasik, orang jahat yang akhirnya dihukum Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan berkati.